Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Dan tentunya di sini saya akan membahas lagi ya, ataupun menginformasikan lagi beberapa hal penting mengenai Pi Network tentunya ya. Dan tentunya bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke beberapa keterangannya di sini. Harap disimak dengan cermat ya, agar tidak salah paham dalam mencerna apa yang saya jelaskan tentunya. Dan di sini keterangan di awal ya. Sungguh sangat miris jika seorang pionos bahkan seorang moderator ketika membuat narasi sangat kontraktif ya, dengan substansi narasi yang dia bikin sendiri. Lucu memang ketika dia mengatakan kalau barter harus berdasar kesepakatan. Tapi di sisi lain ketika ada yang ingin barter pada nilai kesepakatan konsensus, malah dia bilang halu katanya ya. Tapi di sisi lain pula ketika banyak penyerok bergantayangan yang jelas-jelas merusak Pi, dia malah diam, sama sekali tidak terlihat tugasnya sebagai representasi ya, representasi dari Pi Network untuk menjadikan Pi bernilai tinggi. Dan tugas utamanya untuk mengangkat nilai Pi agar baik di mata dunia, malah sebaliknya. Kita juga tahu kalau nilai Pi masih belum fix ada, tetapi nilai Pi masih dalam perjuangan untuk mencapainya. Entah bisa atau tidak mencapai nilai konsensus, tapi usaha dan memperjuangkannya adalah hal yang wajib untuk pionos lakukan selama itu masih bisa diupayakan ya. Jadi ya, dari sini pun kalian bisa memahami lah ya. Tentunya sebagai para pionos yang mana sebelumnya sudah mendukung konsensus global ya, maka jangan goyah ya, jangan gentar oleh karena beberapa orang moderator ya yang sebelumnya mendukung bahwa Pi itu bernilai tinggi seperti yang dijelaskan di sini ya. Namun mereka sendiri juga yang akhirnya mengatakan kalau barter harus berdasar kesepakatan, tapi di sisi lain ketika ada yang ingin barter pada nilai kesepakatan konsensus, dia bilang halu ya. Jadi ini lucu banget nih, seorang moderator ya, seorang representasi kita ya dari Pi Network untuk menjadikan Pi bernilai tinggi, dan tugas utamanya untuk mengangkat nilai Pi agar baik di mata dunia, malah sebaliknya ya. Ya biasalah para vendor ataupun maksudnya moderator macam ini biasa. Negara 62 memang wajar, maklum ya. Di awal-awal sih semangat ya. Namun pas udah mendekati, bahkan dari sudut pandang saya di sini mengenai ini, yaitu para moderator ini seperti mengambil sebuah memanfaatkan kelemahan dari para pionos yang tentunya mereka di sini ya. Seperti di chat room itu saya juga sering baca tuh para moderator yang mengatakan dan melecehkan ya mengenai nilai Picoin ini ya. Walaupun mereka nggak secara kasar mengatakan halu, namun dari apa yang mereka jelaskan itu
berdasar sama halnya dengan mereka melecehkan nilai Picoin, bahwa Picoin itu tidak pantas dihargai nilai tinggi, padahal mereka tahu sendiri bahwa sangat pantas nilainya tinggi, namun mereka di sini seperti mengatur strategi gitu ya. Dan entah salah atau tidak apa yang saya nilai dari sudut pandang saya, namun dari apa yang saya cerna dari yang dijelaskan di sini ya begitu ya menurut saya, yang mana mereka ini memainkan sebuah permainan untuk mengecoh para pionos yang nantinya down ya akibat penjelasan mereka yang baru-baru ini meremehkan nilai pi, dan akhirnya para pionos down gitu, nggak semangat lagi. Nanti mereka nih yang jadi para pengepul koin gitu ya, mereka yang ngumpulin sebanyak-banyaknya, dan mereka yang kedepannya jadi orang yang tentunya para miliarder ya karena proyek Pi ini. Ya biasalah, namanya 62 kebanyakan ingin kenyang sendiri, itu wajar. Bukannya saya menghina negara kita tercinta ya, cuma kalian paham sendirilah ya. Dan berujung untuk Pi nilai tinggi, tidak harus jadi pendor. Kalau kita memang tidak mampu untuk menjadi pendor, cukuplah mendukung dengan tidak barter pada vendor yang menilai Pi rendah ya. Jadi perlu digarisbawahi ini. Yang mana kalau mau harganya disepakati tinggi pada saat open mainnet nanti, maka jangan mau barter kepada para pengepul koin ya. Seperti halnya ya para vendor yang tidak menghargai nilai Pi dengan mengadakan penjualan Pi yang dihargai dengan sangat receh, itu jangan mau kalian, oke? Dan di sini ya perlu ditegaskan juga, jika nilai Pi tinggi ataupun dalam bahasa kesepakatan adalah konsensus, itu bukanlah hayalan, tapi merupakan sebuah goal atau acuan dalam mencapai sebuah nilai ya. Apapun juga harus ditargetkan, tidak membiarkan apalagi merendahkan. Berjuanglah hingga di puncak gitu ya. Setiap pionas harus berjuang untuk mendapatkan suatu yang diharapkan. Mari kita wujudkan apa yang seharusnya kita perjuangkan. Perjuangkan belum berakhir. Untuk mencapai puncak tujuan, pionas wajib ikut proses. Setiap pionas yang mau ikut proses akan berbuah manis di kemudian hari ya. Ketika Dr. Nicholas Koukkalis disuguhkan nilai Picoin dihargai dengan 1.000 US dollar, Nicholas Koukkalis bertanya apakah tidak terlalu kecil ya? Apakah tidak terlalu murah? Jadi ya yang dimaksudkan beliau di sini. 1.000 dolar coy. Bayangkan kalau dikonversikan ke rupiah, 1.000 dolar itu berapa sekarang? Nicholas Koukkalis dan core timnya sedang dan akan membangun mega proyek digital berbasis blockchain. Diperlukan dana yang sangat besar. Pendanaan akan terpenuhi jika nilai Pi tinggi, setidaknya di atas 1.000 US dollar ya. Saat ini Nicholas Koukkalis dan core team bagaikan sedang memasang bata satu persatu yang akan membentuk bangunan yang tinggi, kokoh, indah, mempesona, bermanfaat bagi orang banyak di dunia ya. Tentunya kalian paham nih apa yang sedang Pak Dr. Nicholas Koukkalis bangun bersama core timnya ya untuk masa depan CoinPi ini dan untuk masyarakat dunia di masa mendatang ya. Pionas sejati ya, mari bahu-membahu membantu Dr. Nicholas Koukkalis untuk mewujudkan bangunan tersebut, mewujudkan nilai Pi yang sangat tinggi tentunya, sesuai kemampuan masing-masing tentunya. Yang pertama terus menyuarakan Pi konsensus, dan yang kedua melakukan barter per
peer to peer dengan konversi $314.159 ya. Dan yang ketiga menjadi vendor sesuai Global Consensus Value GCV ya. Yang keempat menahan Picoin untuk tidak bertransaksi di bawah nilai GCV. Yang kelima saling mengingatkan Pioneers untuk bahu-membahu menjadi salah satu dari keempat poin di atas ya. Dan di sini ada pula mengenai Pioneers Benalu ya. Mencoba meruntuhkan bangunan yang sedang dikerjakan dengan membongkar bata yang sudah dipasang satu persatu. Jadi istilah kata lah ya di sini. Melakukan barter dengan nilai rendah, mengirim dan penerima Pi ya. Keduanya adalah perusak rencana besar Pi Network ya. Wajar saja kalau akun Pi di-banned oleh pimpinan proyek, yaitu pihak core team ya. Semoga hal ini bisa dipahami. Ayo tetap belajar dari isi website Pi Network. Tidak berpuas diri, jangan jumawat atau sombong. Introspeksi diri, jadilah pemegang dan jangan jadi pecundang. Tetap semangat, klik petir para Pioneers ya, semangat terus. Oke, jadi jelas di sini banyak hal-hal penting yang harus kita cerna dengan baik ya. Dan apapun yang kalian yakini ke depannya itu sangat penting dibangun dari sekarang ini ya. Dan ya bagi saya sendiri ya, konten saya ini bukan menggantung Anda ataupun dalam bahasa keren sekarang itu PHP gitu, enggak. Saya berdasarkan informasi yang seharusnya saya kabarkan kepada Anda, karena ini gambaran yang akan terjadi di masa depan proyek Pi ke depannya. Tentunya jikalau Anda sabar dan mengikuti terus perkembangan dan perjalanan proyek ini sampai akhirnya sukses, maka Anda juga akan meraih kesuksesan itu pula bersama proyek Pi Network ini sebagai Pioneers tentunya ya. Tentunya bagi yang sabar, kalau nggak sabaran ya sangat simpel. Anda tinggal hapus aplikasinya, sudah. Nggak usah didekatin lagi, nggak usah dihiraukan lagi. Tentunya di sini tidak ada paksaan ya. Ingin sukses itu diawali dari sekarang. Jikalau tidak ingin, silahkan cari hal yang lainnya yang menurut Anda bisa lebih mensukseskan Anda di masa depan ya. Namun dengan adanya kesempatan besar ini tidak ada salahnya kita mencoba. Tentunya ini tidak merugikan sama sekali dikarenakan di sini secara gratis tentunya ya. Dan setiap orang memiliki keyakinan masing-masing. Itu tentunya tidak bisa untuk diungkiri lagi ya. Terkait siapapun memiliki hak untuk mempunyai apa yang dia yakini. Dan tentunya yang Anda bangun ya, itu akan membuahkan hasil apapun, dalam bentuk apapun yang Anda bangun sekarang, itu akan membuahkan hasil yang tentunya sesuai dengan apa yang Anda harapkan sekarang. Tergantung bagaimana Anda mengukirnya dari sekarang. Mengukir dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik ke depannya ya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja untuk informasi mengenai Pi Network ini. Semoga Anda semua tercerahkan dan semakin semangat lagi ya. Jaga koin Pi Anda karena koin Pi Anda sangat langka dan bernilai tinggi. Kesabaran tentu akan berlalu dan apa yang diharapkan akan segera terjadi. Cuma masalah waktu saja tentunya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya ini. Tentunya saya sangat berterima kasih banyak sekali ya kepada kalian ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silakan diklik
Tentunya di channel sini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun, oke? Dan oke ya, daripada saya banyak bacot di sini takutnya ngantuk nih. Oke ya, mohon maaf. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.